Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa, pasti selalu sehat, amin. Karena Tuhan menyertai kita semua. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara malam hari ini. Yang siap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya lebih lagi dong. Haleluya, yuk kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebab dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin. Yang bersuka cita sekali lagi boleh tepuk tangannya lebih dahsyat. Kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Come on. Dia Allah yang tidak tertandingi saudara. Dulu, sekarang, selamanya. Dia juga yang menyertaimu. Amin. Yang melindungi engkau. Mari bersuka cita, gerakan badanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan yang bisa lompat sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaannya tak tergoyahkan. Amin saudara. Oleh sebab itu tinggallah di dalam Tuhan. Kebenarannya memenuhi setiap hati kita. Dan kita aman di dalamnya. Amin saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah di pihak kami, yang menyertai kami, yang melindungi kami, yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Amin saudara. Mari sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Angkat kedua tanganmu saudara, sembah Tuhan. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Dan oleh sebab itu datanglah menyembah Dia. Angkat suaramu, ceritakan perbuatannya, kemasyurannya, kedahsyatannya. Haleluya. Dia hebat, Dia ajaib, Dia perkasa, Dia mulia. Tiada yang seperti Dia. Amin, amin. Selamanya. Sembah kami bagimu, tinggikan namamu, kami angkat suara menyembah, karena Engkaulah pusat penyembahan kami. Tangan kami terangkat padamu, mulut kami penuh nyanyian bagimu, hati kami limpah dengan syukur. Yesus, banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya, selain kami memuji dan menyembah namamu, Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, bawa saya tersohor kasih setia. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa
ku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa besar sungguh. Bapa besar sungguh, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindungan. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama Bapak Ibu di rumah katakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Ku berserah di
kita semua. Kami datang kepadamu Bapa malam ini. Kami merindukan perjumpaan pribadi denganmu. Dan biarlah hari ini kami mengalami satu pengertian yang baru dari firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, seringkali dalam hidup ini ketika kita menghadapi satu masalah, satu beban dalam hidup, orang berkata, ayo imanmu di mana? Ayo, kamu harus menjadi orang yang beriman. Kita dituntut menjadi orang beriman. Kita dituntut harus memiliki iman. Dan malam ini saya ingin berbicara tentang iman. Apakah ciri-ciri dari orang yang beriman itu? Ya, ketika saya merenung, apa sih orang yang beriman itu? Apakah tiap hari harus ada di gereja? Apakah tiap hari harus baca Alkitab banyak-banyak? Atau saya harus melayani pekerjaan Tuhan sampai saya melupakan segala sesuatunya? Apakah saya disebut orang beriman? Ternyata ketika saya merenungkan Alkitab, saya menemukan satu nats dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan ada kata yang membuat saya fokus dengan kata itu. Yaitu yang pertama dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ciri yang pertama ketika saya menyatakan saya memiliki iman kepada Kristus Yesus, saya adalah orang yang mengandalkan Yesus di dalam hidup. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan ini secara singkat melalui satu peristiwa, yaitu peristiwa Daud, ya, yang terambil dalam 1 Tawarik 14 ayat 8, 9 dan 10. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi saudara, dari kisah ini, Daud yang baru diangkat menjadi raja atas Israel, ya, dia tentu seorang raja tentu memiliki kekayaan. Dia memiliki tentara, bahkan dia bisa dengan kekayaannya, dia mengundang tentara-tentara bayaran untuk membantu dia ketika Filistin itu datang. Nah, mengapa saya mengambil Daud sebagai orang yang mengandalkan Tuhan? Sekalipun dia memiliki semuanya itu, dia tidak memakai. Dia pertama-tama dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya. Itulah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi masalah, ada orang yang menghina. Apa yang terbenak dalam pikiran kita? Akankah kita datang kepada Tuhan? Tuhan, aku mengampuni orang itu. Atau dalam pikiran kita, siapa orang itu? Atau ketika kita sakit, dinyatakan divonis sakit, kita telepon ke teman-teman, kamu punya dokter yang paling hebat nggak di dunia? Karena kita tahu, saya punya kekayaan yang cukup. Akankah seperti itu? Ataukah kita begitu menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, aku didiagnosis sakit. Gitu. Kita bertanya kepada Tuhan. Inilah mengapa Daud pada akhirnya, ya, Daud dikasihi Tuhan, hidupnya jauh lebih baik. Karena apa? Karena dia adalah ciri atau tanda orang yang beriman, yaitu yang pertama mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, sekalipun Daud punya pasukan, sekalipun Daud punya kekayaan untuk mengundang pasukan-pasukan asing, tetapi Daud pertama-tama maju kepada Tuhan lebih dahulu. Itulah orang beriman. Orang beriman selalu mengingat Tuhan lebih awal, baru dia melakukan segala sesuatunya. Ya,
Dan itu terulang ketika bangsa Filistin itu maju lagi berperang. Di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyembuhan lagi, maka bertanyalah lagi Daud kepada Tuhan. Di dalam ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi ke tempat di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab. Ketika masalah yang sama, ketika dia menghadapi, ini satu ciri yang baik dari Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak bilang begini, dulu saya sudah menang. Waktu saya sakit, saya minum obat A, saya menang. Waktu saya sakit, waktu saya mengalami satu masalah dalam hidup saya mengatasi dengan ini dan saya menang. Dia tidak seperti itu. Tetapi Daud kembali lagi merendahkan diri. Dia bertanya lagi, Tuhan, Filistin datang. Apa yang harus kami lakukan lagi? Gitu. Dan yang kedua dari Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sini, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kata kedua. Jadi orang yang beriman adalah yang pertama dikatakan mengandalkan Tuhan, dan yang kedua adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa maksud dari menaruh harapannya pada Tuhan? Saya hanya teringat dari kisah Yusuf bin Yakub. Dikatakan begini. Dalam Kejadian 50 ayat 18 sampai 20. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Nah, mengapa saya mengambil contoh Yusuf bin Yakub di dalam hal menaruh harapannya kepada Tuhan? Saya tertarik dengan kehidupan Yusuf bin Yakub ini. Ketika dia muda, ketika dia bersama-sama dengan bapaknya Yakub, Israel, di tanah perjanjian itu, di Kanaan. Dan mereka, Yusuf mendapat mimpi. Mimpi pertama gandum yang semua sujud kepada dia. Lalu mimpi bulan, bintang, dan matahari sujud kepada dia. Lalu diterjemahkan oleh bapaknya, masakan bapak ibumu sujud? Gitu. Nah, pernyataan mimpi ini menjadi satu harapan buat dia bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu dan dia belum tahu. Kalau puji Tuhan, kalau kita sekarang kita tahu Tuhan ingin melakukan sesuatu bagi kita. Kita tahu dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca, janji Tuhan. Sebab itu saya mengambil Yusuf. Sekalipun di tengah-tengah keterbatasan zaman purba pada waktu itu, Yusuf menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa yang dia alami bukan semuanya berjalan dengan baik. Dia ketemu saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual. Dijual, lalu dia menjadi budak, dan satu ketika dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah, melakukan pelecehan seksual, dan dipenjara lagi. Dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, yang saya heran dan saya takjub dengan Yusuf adalah dia tidak kabur. Waktu dia jadi budak, dia bisa saja kabur kepada bapaknya. Dia bisa kabur ke sana, tetapi dia tidak lakukan. Dia jalanin hidupnya. Dia jalanin. Kenapa dia tidak marah ketika orang saudara-saudaranya menjual dia sebagai budak, atau istri Potifar yang menuduh dia melakukan pelecehan seksual? Dia tidak marah. Kenapa? Karena dia tahu harapannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Itu yang membuat dia kuat. Itu dia membuat dia percaya sekali bahwa segala sesuatu yang kita alami hari ini tidak salah Tuhan lakukan. Tidak pernah Tuhan lupa akan kita. Mungkin hari ini saya terjebak di dalam sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin saya terjebak di dalam keuangan yang tidak pernah beres. Mungkin saya terjebak dalam satu perselisihan di tengah-tengah keluarga yang tidak enak. Percaya, taruh harapanmu kepada Tuhan, Dia tidak pernah salah. Yang sekarang yang kita perlu lakukan adalah andalkan Tuhan dan taruhlah harapanmu. Sebab di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu di kolong langit ini ada masanya.
Dan ayat 11 dalam Pengkhotbah 3 tersebut dikatakan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Saya percaya ya, dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi segala masalah kita, dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita, dan menaruh harapan kita pada Tuhan, Dia pasti bekerja, Dia pasti menolong kita, Dia pasti membela kita. Amin. Dan sebelum kita berdoa, di layar saudara, di atas mungkin atau di bawah, ada Zoom meeting. Saudara bisa menghubungi di sana. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa, yang mungkin saudara tidak bisa keluarkan kalau dengan doa bersama seperti ini. Saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa, saudara punya sakit apa. Tetapi melalui Zoom meeting ini, saudara bisa curhat, saudara bisa berdoa bersama-sama. Oke saudara, kita berdoa bersama. Sebagai bukti kita sepakat di dalam Tuhan, taruhlah tangan kirimu di dadamu dan tangan kananmu di atas. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, di dalam Kristus Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu, dan kalau hari ini Tuhan, jika hari-hari ini kami tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kami mengandalkan orang lain untuk menolong kami. Bahkan dalam hal berdoa pun kami mengandalkan orang lain untuk berdoa bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kalau harapan kami adalah bukan untuk memuliakan Tuhan, harapan kami bukan kepada Tuhan, tetapi harapan kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami adalah selalu dari manusia. Kami datang meminta tolong kepada manusia. Kami berharap kepada manusia. Bahkan dalam hal-hal yang lain pun kami berharap kepada harta benda kami mungkin. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami sepakat di hadapan-Mu dengan menaruh tangan kiri kami di dada kami dan tangan kanan di hadapan-Mu. Kami sepakat Tuhan sebab firman-Mu, jika 2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan 2 orang sepakat, Engkau akan memberikan apa yang kami minta. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit, Engkau pasti menyembuhkan, dan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sedang berharap akan masalah keuangan, saat ini terbukalah pintu-pintu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pekerjaan yang baru akan terbuka bagi mereka yang membutuhkannya, bagi kami yang membutuhkannya di dalam Kristus Yesus. Dan bagi kami yang sedang menghadapi masalah keluarga, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan hati yang mau dibentuk, hati yang mau menerima satu sama lain, sehingga kami mengerti di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada penyelesaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku percaya juga buat masalah-masalah lain yang tidak dapat saya sebutkan. Aku percaya kami sepakat Tuhan di dalam Kristus Yesus yang sedang menghadapi kontrak-kontrak bisnis Tuhan. Aku percaya Tuhan juga menyelesaikan dengan baik kontrak itu, sehingga apa yang menjadi hak kami, Tuhan memberikannya pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari siapkan persembahan saudara. Sebelum memberi kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memberi, dan biar setiap kami memberikan sukacita. Berkati setiap umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, studi. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Roh Kudus pimpin dan buat berhasil. Dan hidup kami jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita buka hati kita. Dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil
Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.